Untung saja saat Sun-oh yang ingin menghampiri Hye-young tertabrak siswa lain, sehingga perhatiannya kepada Jojo teralihkan. Hye-young mengambil kesempatan untuk membawa Jojo masuk UKS dan menutup tirai yang ada. Sun-oh menjadi heran karena Jojo menghilang begitu saja. Tapi karena luka di tangan Hye-young, Sun-oh menjadi fokus kepada Hye-young saja. Kini Love Alarm Jojo memiliki dua hati, yaitu milik Hye-young dan Sun-oh. Sepulang sekolah, Sun-oh mengajak Jojo untuk berkencan. 나 오늘 알바 가야 돼. 너 오늘 알바 안 가? 야, 그러다 나 잘리면 어떡해? 걱정 마. Mereka pun pergi ke tempat ice skating. Jojo heran saat mengetahui Sun-oh tak bisa bermain ice skating. Jojo pun membantunya bermain dengan memegang tangan Sun-oh. Tak disadari mereka berkencan sampai malam, sehingga Jojo mengajak Sun-oh ke tempat favoritnya yang memiliki pemandangan indah. Bukannya menikmati malam, Sun-oh malah hanya berfokus pada wajah Jojo yang cantik. Jojo tersipu malu dan tiba-tiba mencium pipi Sun-oh, lalu pergi meninggalkan Sun-oh. Sun-oh yang terkejut sekaligus senang langsung menyusul Jojo yang berlari. Sepulang berkencan, Sun-oh menemui Hye-young di restoran. Sun-oh menceritakan hubungannya dengan Jojo. Melihat ketulusan yang dimiliki Sun-oh kepada Jojo, membuat Hye-young rela menghapus love alarmnya demi Sun-oh. Paginya, Jojo sangat bahagia ketika ia bisa makan di kantin sekolah. Namun, ketika ia tahu bahwa yang membayarkan makan siangnya adalah Sun-oh, ia menjadi sangat malu dan merasa direndahkan. Kabar tentang makanan Jojo yang dibayarkan Sun-oh menyebar dengan cepat di sekolah. Sun-oh sangat marah dan mengetahui perbuatan ini adalah Gulmi. Sun-oh mengajak Gulmi berbicara, tapi Gulmi malah sibuk dengan perasaannya. Sun-oh tak diam saja. Ia mengetahui bahwa Gulmi ingin memanfaatkan Sun-oh demi karirnya sebagai calon idol. Jojo datang untuk menenangkan Sun-oh yang tengah emosi. Jojo memegang rambut Sun-oh dan memujinya sebagai anak baik. Tak jauh dari mereka, Hye-young hanya bisa melihat Jojo dari kejauhan bersama Sun-oh. Gulmi ternyata tak terima karena perlakuan Sun-oh kepadanya. Gulmi berencana untuk mengusik Sun-oh, namun Jojo melarangnya. Sampai akhirnya terjadilah keributan antara Jojo dan Gulmi. Pertengkaran Jojo dan Gulmi membuat ibu Gulmi meminta Jojo meninggalkan rumah karena ia juga sangat membenci Jojo. Jojo pun pergi dengan rasa kecewa dan sedih mengingat masa lalunya. Tetapi semuanya berubah ketika Sun-oh ada di hadapannya. Jojo kembali tersenyum. Setelahnya, mereka berdua pergi ke tempat restoran di mana Jojo bekerja. Di sana, mereka membuat makanan instan yang mereka bawa. Jojo dan Sun-oh saling bertukar cerita yang mereka alami. Mereka berdua juga memutuskan untuk mengikuti wisata sekolah. Benar saja, paginya Jojo dan Sun-oh sudah ada di Pulau Jeju. Sikap Jojo yang pendiam membuatnya tidak mudah bersosialisasi dengan teman sekamarnya. Bahkan, Jojo memilih tidur terpisah dari teman-temannya. Sampai akhirnya ia terbangun karena banyak asap yang masuk ke ruangan ia tidur. Jojo menjadi panik dan mencoba mencari jalan keluar dengan mendekat ke arah jendela. Jojo teringat masa lalunya yang berhubungan dengan kebakaran.
Jojo menjadi hilang akal dan berekspektasi berlebihan karena traumanya. Padahal api sebenarnya sudah padam. Saat Jojo sadar, ia ternyata sudah menjadi tontonan banyak siswa lain dan menganggap Jojo sedang kesurupan. Jojo langsung lari meninggalkan tempat tersebut sambil menangis. Untung saja Jojo bertemu dengan Sun-oh. Jojo menjadi lebih lega saat memeluk Sun-oh. Jojo juga akhirnya mengajak Sun-oh untuk meninggalkan tempat tersebut. Mereka berdua pergi ke pinggir pantai. Jojo menikmati pemandangan pantai sampai pagi. Jojo juga menjadi teringat tentang neneknya. Siangnya sebelum pulang, Sun-oh dan Jojo berjalan-jalan di pinggir pantai. Birunya langit di sana membuat hati Jojo menjadi tenang. Tapi tiba-tiba Sun-oh memainkan gas motornya dan akhirnya membuatnya terpeleset. Jojo dan Sun-oh jatuh tergeletak di pinggir pantai. Jojo berusaha meraih tangan Sun-oh. Jojo sangat khawatir apabila Sun-oh meninggal. Setelah kejadian itu, Jojo tak pernah bisa menghubungi Sun-oh. Jojo pun menemui Hye-yong untuk menanyakan kabar Sun-oh. Di sekolah, Jojo bertemu dengan Dugu. Jojo merasa menyesal karena telah membunyikan alarm Sun-oh. Jojo takut bahwa ia membawa kesialan untuk Sun-oh. Dugu pun memberikan perisai love alarm untuk Jojo. Dengan perisai tersebut, Jojo tak bisa membunyikan love alarmnya untuk orang lain. Perisai tersebut hanya bisa dimatikan oleh pengembang love alarm. Saat pulang sekolah, Hye-yong memberikan pesan kepada Jojo. Hye-yong menawarkan bantuan untuk mempertemukan Jojo dan Sun-oh karena ibu Sun-oh sedang tidak di rumah. Jojo pun berlari ke rumah Sun-oh. Sampai akhirnya Hye-yong keluar dan mengajak Jojo masuk. Tapi baru saja sampai garasi, tiba-tiba orang tua Sun-oh pulang dan membuat Jojo tak bisa menemui Sun-oh. Akhirnya Jojo mengaktifkan perisai yang diberikan Dugu. Jojo juga menghindari Sun-oh. Tak hanya itu, Jojo akhirnya mengakhiri hubungannya dengan Sun-oh. Beberapa tahun kemudian, saat Jojo ingin menyeberang, tiba-tiba awan lambang love alarm muncul dan membuat orang yang ada di sana melihat awan tersebut. Tiba-tiba Jojo melihat Sun-oh ada di seberang jalan. Jojo terus terfokus pada Sun-oh. Sampai akhirnya ada orang yang menyenggol Jojo dan menyadarkan Jojo dari lamunannya. Sun-oh muncul dengan tampang lebih tampan dan dewasa. Dengan perlahan, Jojo berjalan menyeberang sambil menundukkan kepala. Lalu, tiba-tiba love alarm milik Jojo berbunyi dan ternyata ada satu hati yang muncul. Hye-yong tiba-tiba muncul dan berjalan bersama Sun-oh. Jojo menjadi bingung karena Jojo ingat bahwa Hye-yong juga pernah membunyikan love alarmnya. Akhirnya Jojo tetap menyeberang melewati mereka. Ternyata Hye-yong menyadari kehadiran Jojo. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara seorang gadis yang memanggil Sun-oh. Jojo pun berbalik dan mendapati seorang gadis yang memeluk Sun-oh layaknya sepasang kekasih. Setelah pertemuan itu, Hye-yong menjadi mengingat kembali sosok Jojo yang suka membuat origami. Tapi, ketika bus yang digunakan Hye-yong berjalan, tiba-tiba Jojo datang ke halte tersebut. Akhirnya, Hye-yong hanya bisa memperhatikan Jojo melalui bus yang ia tumpangi. Hye-yong memutuskan untuk berhenti di halte berikutnya untuk kembali ke halte sebelumnya. Tapi saat Hye-yong sampai, ternyata Jojo sudah tak ada di halte tersebut.
Di tempat lain, ada Sun Oh yang sedang asik membaca akun Instagram dengan nama Senandung Bulan yang memposting gambar kematian yang suram dengan status makam dunia yang bordering. Sun Oh lalu menghubungi Hye-young yang sedang berlari pagi. Tapi tiba-tiba ada yang mengejutkan ketika ditemukan beberapa mayat dengan kumpulan ponsel yang berisi love alarm tanpa notifikasi. Banyak orang melakukan bunuh diri massal karena tak ada yang membunyikan love alarm mereka. Akun Senandung Bulan menjadi perbincangan karena dikait-kaitkan dengan kejadian bunuh diri massal yang baru saja terjadi. Suatu ketika, terdapat seseorang sedang menggambar sebuah ilustrasi. Kemudian tidak lupa memberi kode namanya, dan ternyata orang tersebut adalah Jojo. Jadi sebenarnya akun Senandung Bulan milik Jojo. Tiba-tiba bibi Jojo menyuruhnya untuk mengantar makanan untuk Gulmi. Jojo pun mengiyakan perintah bibinya. Di bawah, Gulmi sedang melakukan siaran langsung untuk memasarkan pakaian-pakaian miliknya. Lalu, saat Jojo masuk, Gulmi langsung menutup kamera videonya dan tampak foto Yukjo sebagai wallpaper. Jojo tampak memperhatikan foto tersebut, sehingga membuat Gulmi memberitahu bahwa Yukjo merupakan kekasih Sun Oh. Jojo pun teringat saat gadis tersebut memeluk Sun Oh. Karena penasaran, Jojo mencari tahu tentang Yukjo dan mendapati bahwa Yukjo merupakan seorang model. Jojo pun melihat beberapa foto mesra antara Sun Oh dan Yukjo. Setelah puas melihat, Jojo melanjutkan perjalanan untuk ke perpustakaan. Jojo pun sangat terkejut melihat Hye-young ada di perpustakaan yang sama dengannya. Jojo pun menyembunyikan wajahnya. Ketika sudah selesai, Jojo terkejut saat melihat Hye-young sudah tak ada di tempatnya. Jojo dengan tenang pergi meninggalkan perpustakaan. Tapi tiba-tiba Hye-young sudah menunggu di depan perpustakaan. Hye-young sengaja menunggu Jojo hanya untuk melihatnya, lalu pergi. Malamnya, Hye-young memberanikan diri untuk memberi pesan kepada Jojo untuk mengucapkan selamat Natal. Jojo tak meladeni pesan tersebut karena merasa tak mengenal si pengirim pesan. Paginya, saat Sun Oh menghampiri Hye-young ke kamarnya, Hye-young sudah tak ada di kamarnya. Menurut ibunya, Hye-young sudah pergi dari pagi sekali. Ternyata, Hye-young pergi ke perpustakaan untuk melihat Jojo. Hye-young sengaja datang sangat pagi karena ingin menyiapkan tempat duduk untuk Jojo. Jojo heran dengan sikap Hye-young. Jojo pun menyusul Hye-young. Ternyata Hye-young juga membelikan kopi untuk Jojo. Jojo semakin heran dengan sikap Hye-young. Ternyata Hye-young memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Hye-young ingin menggunakan cara lama untuk mendekati Jojo, yaitu tanpa love alarm. Setelah mengatakan itu, Hye-young pergi meninggalkan Jojo. Ketika Hye-young sampai rumah, Sun Oh sudah menunggunya. Sun Oh menanyakan alasan Hye-young berangkat ke perpustakaan sangat pagi. Ternyata jawaban Hye-young karena ia menemui seseorang yang ia sukai. Sun Oh sangat bersemangat karena tak biasanya Hye-young mau mendekati wanita. Tapi reaksi Hye-young di luar dugaan dan membuat Sun Oh berpikir bahwa Jojo lah yang ditemui Hye-young. Hye-young pun mengiyakan perkataan Sun Oh. Sun Oh lalu pergi dengan rasa kecewa. Ia menggunakan mobil dengan mengebut. Ternyata Sun Oh pergi menemui Jojo.
Jojo terkejut saat love alarmnya berbunyi. Ternyata ada Sun-oh di sekitarnya. Tujuan Sun-oh yaitu agar Jojo menjauhi Hye-young. Sun-oh tak ingin jika Hye-young akan mengalami hal yang sama, yaitu dicampakkan Kim Jojo. Jojo menjelaskan bahwa ia tak bermaksud untuk menyampaikan Sun-oh sambil menangis. Tapi Sun-oh tak memberikan waktu untuk Jojo menjelaskan. Sun-oh sangat kecewa, lalu pergi meninggalkan Jojo. Jojo sangat menyesal karena telah mengaktifkan perisai yang diberikan oleh Dugu. Setelah pertemuan antara Sun-oh dan Jojo, perasaan Jojo semakin tidak menentu. Di tempat lain, Hye-young menunggu Jojo di perpustakaan, tapi Jojo tak kunjung datang. Ternyata Jojo tengah menghadapi masalah yang ada di rumahnya. Barang-barang Jojo dikeluarkan dengan paksa oleh Gulmi. Jojo berusaha memungutnya, tapi hampir saja ia terkena buku yang dilemparkan oleh Gulmi. Untung saja Hye-young dengan cepat menolongnya. Hye-young mengajak Jojo pergi ke Sungai Han. Di sana, Jojo diminta untuk meluapkan isi hatinya. 엄마! 나 일하기 싫어! 유학하기도 싫고! Jojo pun meluapkan semua yang sedang ia rasakan. Jojo meminta Hye-young juga melakukan hal yang sama. Ternyata yang dilakukan Hye-young hanya berteriak memanggil nama Jojo dengan keras. Kim Jojo! Sebelum pulang, Jojo memberikan minuman sebagai rasa terima kasih kepada Hye-young. Hye-young tampak bahagia. Begitu pula Jojo. Ia memikirkan perkataan Hye-young saat di rumah. Paginya, Hye-young mengirim pesan kepada Jojo. Saat membuka pesan, ternyata Jojo terlihat bahagia. Namun, saat Jojo membalas pesan Hye-young, Sun-oh tak sengaja melihat pesan tersebut dan membuatnya tak berselera makan. Hye-young menjadi tak nyaman hidup berdampingan dengan Sun-oh. Hye-young meminta kepada ibunya untuk pindah rumah saja. Namun, ibunya tak ingin pergi bersama Hye-young. Ibunya tak masalah jika Hye-young tinggal di tempat lain. Hubungan Hye-young dengan Jojo semakin dekat, sampai-sampai Hye-young rela menunggu Jojo pulang bekerja di halte. Jojo menjadi merasa tak adil apabila ia tak menerima perasaan Hye-young. Namun Hye-young tak mau memaksakan perasaan Jojo. Di tempat lain, terlihat Sun-oh yang menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Sun-oh tak begitu memperhatikan kekasihnya. Jojo tiba-tiba terbayang perkataan Sun-oh ketika menemuinya. Tapi ponselnya tiba-tiba berbunyi dan membuatnya sadar dari lamunannya. Pesan tersebut dari Hye-young yang mengajaknya bertemu di lapangan. Jojo menemui Hye-young. Hye-young langsung sumringah saat melihat Jojo turun dari bus karena Hye-young sudah menunggunya. Ternyata Jojo mengatakan hal yang di luar dugaan. Jojo mengatakan bahwa ia tak akan menyukai siapapun lagi. Hye-young menerima sikap yang diambil Jojo. Hye-young hanya ingin melakukan banyak hal bersama Jojo. Setelahnya, Hye-young mengunduh aplikasi Love Alarm untuk membunyikan love alarm milik Jojo. Hye-young juga sengaja berputar-putar menggunakan sepedanya agar love alarm yang dimiliki Jojo terus berbunyi. Setelah dari lapangan, mereka berdua makan malam bersama. Mereka menulis nama masing-masing menggunakan tisu. Sebelum pulang, Hye-young membawa tisu yang berisi nama Jojo. Begitu pula sebaliknya. Hye-young tak lupa mengantarkan Jojo pulang. Saat sampai depan Toserba, ternyata sudah ada Sun-oh yang menunggu. Sun-oh ingin memastikan perasaan Jojo kepadanya.
Sun-oh yakin bahwa Jojo masih menyukainya, tapi Jojo terus mengelaknya. Jojo mengatakan bahwa ia akan berusaha menyukai Hye-young. Sun-oh tampak kecewa dan pergi meninggalkan Jojo. Jojo merasa bersalah karena telah melenyapkan senyum Sun-oh agar ia tak merasa tersakiti. Jojo berusaha agar perisai itu hilang dari ponselnya, tapi usahanya sia-sia karena perisai itu hanya bisa dimatikan oleh pengembangnya. Di tempat lain, Hye-young menemui Sun-oh untuk memberitahu bahwa ia akan pindah tempat tinggal. Sun-oh merasa semua orang tak ada yang benar-benar di sisinya. Sun-oh sangat kecewa dan minta Hye-young untuk tak pernah kembali ke rumahnya. Tiba-tiba kekasih Sun-oh datang ke rumah Sun-oh karena diundang ibu Sun-oh. Yuk-jo berkeliling di kamar Sun-oh dan mencoba melihat buku-buku album kelulusannya. Di sana ia menemukan foto Jojo. Kekasih Sun-oh teringat saat Sun-oh dan Hye-young membicarakan nama Jojo. Tapi ia tampak biasa, bahkan tetap bahagia saat Sun-oh datang membawakan minuman untuknya. Yuk-jo tak mempersalahkan percakapan Sun-oh dan Hye-young. Ia malah berusaha sebagai teman dan kekasih yang selalu ada di sisi Sun-oh. Sun-oh menjadi terharu dan mengajak kekasihnya pergi ke peluncuran Love Alarm 2 bersama. Peluncuran Love Alarm 2 tinggal 1 hari lagi. Di acara ini pengembang akan diungkap. Jojo yakin bahwa Dugu sekarang telah bangkit karena Dugu adalah si pengembang aplikasi Love Alarm. Saat hari peluncuran dimulai, Sun-oh dan Yuk-jo menjadi pusat perhatian banyak orang. Jojo juga menghadiri peluncuran tersebut karena ia diundang sebagai pemilik akun Bulan Bersenandung. Awan Love Alarm pun muncul di langit. Awan kali ini lebih besar dan lebih indah dari sebelumnya. Di tempat lain, tiba-tiba Hye-young teringat bahwa lambang Instagram Senandung Bulan sama seperti lambang yang diberikan Jojo di tisu yang dibawanya. Kini Hye-young tahu identitas pemilik Instagram tersebut adalah Kim Jojo. Hye-young langsung menyusul Jojo saat tahu di sana sedang terjadi kericuan para massa yang menolak adanya Love Alarm. Tapi acara peluncuran Love Alarm 2 tetap dilaksanakan. Bahkan acara tersebut sangat meriah. Saat acara selesai, Sun-oh pergi bersama kekasihnya. Tapi tiba-tiba ada Jojo yang menyusulnya. Alhasil, Love Alarm Jojo berbunyi karena Sun-oh di dekatnya. Wajah Yuk-jo tampak bingung. Begitu juga Sun-oh dan Jojo. Tidak hanya itu, tiba-tiba Hye-young menyusul Jojo. Akhirnya Love Alarm Jojo kembali berbunyi. Love Alarm Jojo dibunyikan oleh kedua pria tampan. Lalu, siapa yang akan dipilih Jojo? Dan bagaimana kisah selanjutnya ya? Tunggu season 2-nya ya teman.